Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Oke, teman-teman yang sudah join, pada malam hari ini kita bahas santai saja soal yang ringan-ringan ya, penalaran umum. Silakan boleh dicoba dulu soal nomor 1 ya. Yang sudah join boleh dicoba dulu. Yang sudah ketemu boleh dijawab. Itu Kak Lenovo bisa di full screen ya. Jadi biar kelihatan lebih besar. Itu layarnya bisa di full screen teman-teman ya. Dipencet saja bagian pojok kanan bawah. Nah, itu ada tanda full screen, bisa diperbesar saja ya. Oke, kita mulai 1 menit dari sekarang. Yang sudah ketemu boleh dijawab apakah yang A, B, C, D, atau yang E. Ada yang ketemu D sama B. Ada yang C juga. Oke, ada yang D. Masih 15 detik lagi, nanti kita bahas soal yang nomor 1. Jadi teman-teman bisa di full screen ya, layarnya. Di bagian pojok kanan bawah itu ada tanda full screen. Nanti biar layarnya bisa besar ya. Nanti dirotasi saja HP-nya. Oke, teman-teman kita coba bahas soal yang nomor 1 ini. Nah, di soal nomor 1 ini, teman-teman harus teliti dalam membaca soalnya. Oke, teman-teman sebelum ke sana ya, harus tahu yang namanya modus ponen, tolen, sama silogisme. Soal nomor 1, jika seorang siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi, ya, maka ia rajin mengerjakan tugas, aktif bertanya, dan memperoleh nilai baik. Nah, itu kalau motivasinya tinggi. Namun jika siswa malas atau motivasinya rendah, teman-teman ya, ia cenderung menunda tugas, jarang bertanya, dan sering mendapatkan nilai yang rendah. Nah, ketika ditanya manakah simpulan yang benar, kita harus cek teman-teman. Yang A, siswa tersebut aktif bertanya karena nilainya rendah. Tidak ada keterangannya di soal nomor 1 ya. Oke. Nomor 2, siswa yang malas tidak memiliki motivasi belajar. Nah, kalimat ini tidak ada di teks di atasnya. Ya. Siswa yang malas cenderung menunda tugas, jarang bertanya, sering mendapatkan nilai rendah. Nah, malas itu bisa jadi dua kesimpulan ya. Bisa jadi memang tidak memiliki motivasi belajar, bisa jadi punya motivasi belajar tapi rendah. Nah, kalau yang B ini kan mutlak ya. Menyatakan kalau malas itu tidak punya, enggak. Bisa jadi punya tapi motivasinya rendah. Nah, yang B salah. Sekarang yang C. Siswa yang rajin tidak akan menunda tugas. Teman-teman perhatikan ya. Yang motivasi belajarnya tinggi, rajin mengerjakan tugas. Nah, jadi kalau motivasi belajarnya tinggi, maka hasilnya rajin mengerjakan tugas, bukan rajin tidak akan menunda tugas. Jadi yang menyebabkan siswa
menunda atau tidak menunda tugas, ya, itu adalah motivasi belajarnya, bukan masalah kerajinannya. Nah, jadi yang C salah, teman-teman. Oke, yang D. Siswa yang sering menunda tugas tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi. Nah, teman-teman, ini ya, kita gunakan prinsip yang nomor 2. Jika malas, maka cenderung menunda tugas. Siswa yang menunda tugas, ya, siswa yang sering menunda tugas tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi. Nah, oh yes, sebentar, ini salah. Sebentar. Kita pakai yang warna kuning ya, sorry kebalik. Jadi kalau motivasi belajar tinggi, maka dia rajin mengerjakan tugas. Jika P, maka Q. Ya. Nah, siswa yang sering menunda tugas artinya kan ingkaran Q. Kalau Q itu rajin mengerjakan tugas, kalau ingkarannya menunda tugas. Maka kesimpulannya apa? Kita gunakan modus tollens. Ini namanya tollens. Kesimpulannya adalah ingkaran P. Nah, kalau P itu memiliki motivasi belajar yang tinggi, ingkarannya apa? Ingkarannya adalah tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi. Nah, jadi jawaban yang betul adalah yang D, teman-teman. Nilai rendah menunjukkan siswa rajin belajar, ini malah kebalikannya. Oke ya, yang sudah betul jawabannya adalah yang D. Silakan, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Harus hati-hati dalam menjawab soal seperti ini. Kelihatannya gampang, tapi banyak yang terjebak ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 2. Nah, nomor 2, silakan ya. Yang sudah ketemu boleh dijawab. 1 menit dari sekarang. Jangan lupa di tap-tap layarnya teman-teman ya, di share ke teman-teman yang lain. Ini live-nya mumpung baru mulai. Oke, ada yang sudah ketemu yang A. Ada yang A, ada yang E. Ada yang D juga. Hati-hati dalam menjawab soal seperti ini. Oke, waktunya sudah habis. Nah, jawabannya antara A sama D, teman-teman ya. Paling banyak antara A sama D yang mendominasi. Oke, teman-teman, kita coba cek soal nomor 2. Nah, perhatikan ya. Larangan mudik akan berlangsung mulai 6 sampai 17 Mei 2021. Kemudian kalimat berikutnya, larangan mudik berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Berarti kalau dibuat modus, kalau masyarakat Indonesia, maka dilarang mudik. Nah, jika P, maka Q. Gitu ya. Jadi P-nya adalah masyarakat Indonesia, maka dia dilarang mudik. Q. Nah, keputusan itu disampaikan Menteri bla 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 dan seterusnya. Nah, sekarang premis yang kedua. Anthony bukan masyarakat Indonesia. Nah, kalau masyarakat Indonesia itu P, kalau bukan masyarakat Indonesia itu ingkaran P, teman-teman. Nah, ini teman-teman harus tahu ya, jika P maka Q, P kesimpulannya Q. Ini termasuk ponens. Kemudian kalau tollens, jika P maka Q, ingkaran Q kesimpulannya ingkaran P. Atau silogisme. Ya. Jika P maka Q, jika Q maka R, kesimpulannya P maka R. Nah, teman-teman, perhatikan ya, di sini
rumus jika P maka Q, lingkaran P itu bukan termasuk ponens, bukan termasuk tolens, bukan termasuk silogisme, maka tidak dapat disimpulkan atau jawabannya ya. Kenapa tidak dapat disimpulkan? Mungkin benar, mungkin salah. Nah, kalimat tidak dapat disimpulkan sama tidak dapat dinilai itu beda, ya. Tidak dapat dinilai jika tidak ada sama sekali keterangannya, ya. Nah, kalau tidak dapat disimpulkan itu artinya kesimpulannya mungkin benar, kesimpulannya mungkin salah. Nah, sekarang kita cek. Ini ya, larangan mudik itu dilarang untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kalau masyarakat Indonesia berarti dilarang mudik. Nah, kalau bukan masyarakat Indonesia, kita nggak tahu, bisa jadi dilarang, bisa jadi tidak. Nah, kalau Anthony dilarang melakukan mudik lebaran, nah berarti jawabannya simpulan mungkin benar. Ini banyak yang salah teman-teman ya, jawabannya adalah yang C. Kalau yang D, simpulan tidak relevan dengan informasi yang diberikan, ya masih relevan ya. Kan informasinya tentang larangan mudik, simpulannya juga tentang larangan mudik, masih relevan teman-teman. Nah, kalau yang E, ini masih bisa dinilai ya, karena kesimpulannya mungkin benar, mungkin salah. Kalau tidak dapat dinilai, artinya tidak ada keterangan sama sekali di sini. Begitu. Harus hati-hati ya, tidak dapat disimpulkan. Kenapa? Karena mungkin benar, mungkin salah. Kalau orang Indonesia, secara logika ya, kalau orang Indonesia itu pasti dilarang mudik karena ada aturannya. Nah, kalau bukan orang Indonesia, kita nggak tahu teman-teman. Bisa jadi dilarang, bisa jadi tidak. Nah, maka kesimpulannya mungkin benar, mungkin salah. Karena ini bukan termasuk ponens, tolens, ataupun silogisme. Nah, ini banyak yang terjebak ya ternyata. Tidak ada yang menjawab C. Oke ya, nanti bisa dilihat di video recordingnya, saya upload di YouTube. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3 ya berarti ya. Oke. Nomor 3 silakan. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Ayo, belum ada yang menjawab nih. Saya tambah lagi 1 menit. Dua dan 3 benar, oke. Salah, benar, benar, salah, salah. Salah. Jawabnya harus semua ya, dari 1 sampai 5 dijawab. Salah, benar, 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 salah. Salah, benar, benar, salah. Oke, masih 3 detik lagi. Teman-teman, soal seperti ini sering keluar ya di penalaran umum. Memperlemah, memperkuat ya. Satu salah, benar, benar, salah, salah. Oke, kita cek ya, teman-teman. Nah, ini harus hati-hati ya. Bukan, melemahkan ya. Melemahkan, hati-hati teman-teman ya. Melemahkan belum tentu memperkuat. Saya ulangi ya kalimat ini. Tidak memperlemah itu belum tentu memperkuat. Ya, itu beda ya. Tidak memperlemah sama memperkuat itu kalimat yang beda.
Oke, sekarang kita cek. Ketika mengalami cedera saat berolahraga, menurut ini menggunakan obat topikal seperti balsam ya. Nah, memberi apa? Efek relaksasi nyeri, sensasi dingin, penyembuhan rasa nyeri lebih cepat apabila menggunakan balsam. Nah, itu poin pentingnya ya. Efek relaksasi nyeri, sensasi dingin, rasa nyeri lebih cepat kalau menggunakan balsam. Nah, pertanyaannya harus hati-hati ya. Pernyataan yang dapat melemahkan ya. Berarti kalau melemahkan benar, kalau tidak memperlemah berarti salah. Nah, sekarang kita cek kalimat yang nomor 1. Balsam memiliki sifat panas. Nah, ini jelas memperlemah karena harusnya dingin. Karena memperlemah berarti benar. Ya, benar pernyataan 1 memperlemah. Oke, kalimat yang kedua. Beberapa orang menyarankan untuk diurut ketika mengalami cedera akibat berolahraga. Nah, ini tidak memperlemah ya. Tidak memperlemah dan tidak memperkuat. Teman-teman perhatikan kalimat nomor 2 ini. Nomor 2 ini sama sekali tidak memperlemah ini. Ya. Kalimat utamanya bahwa balsam itu efek relaksasi nyeri, ya, memberikan efek relaksasi nyeri, sensasi dingin sama penyembuhan rasa nyeri lebih cepat. Nah, kalimat 2 ini sama sekali tidak memperlemah dan tidak memperkuat. Berarti pernyataan 2 salah. Karena nggak ada kaitannya langsung dengan si balsam ini. Oke, kalimat ketiga. Balsam yang dioleskan dapat meringankan rasa nyeri. Nah, ini memperkuat ya, artinya tidak memperlemah. Salah, karena yang dicari adalah yang memperlemah, teman-teman. Oke, mengompres area tubuh yang mengalami cedera sangat disarankan karena dapat membantu otot mengeluarkan cairan yang menyamarkan rasa nyeri. Nah, ini sama sekali tidak memperlemah ini, ya, tidak memperlemah dan tidak memperkuat, ya. Maka ini salah, karena nggak ada kaitannya dengan si balsam. Nah, sekarang yang pernyataan 5. Balsam dapat menyebabkan pembuluh darah terbuka dan bagian tubuh cedera semakin membengkak. Jelas, ya. Ini bertentangan langsung dengan ini. Maka pernyataan 5 pasti memperlemah, karena memperlemah berarti benar. Nah, jadi yang benar adalah 1 dan 5, yang salah adalah 2, 3, 4. Nah, nanti kalau di ujian asli, teman-teman harus mencentang semua ya. Nanti ada lingkarannya gini. Masing-masing tabel ada lingkaran. Harus dijawab semua. Kak, misalnya kalau saya salah 2, tetap dapat poin nggak? Tetap dapat poin. Ya. Jadi walaupun yang benar 1, soal nomor 3 tetap dapat poin. Kalau salah nggak dikurangi. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 4. Pokoknya kalau memperlemah, cari yang bertentangan langsung dengan ini, kalimat yang warna kuning. Begitu. Nah, yang nomor 2, 3, 4, ini sama sekali tidak memperlemah. Ya, maka jawabannya salah. Begitu, harus hati-hati. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 4. Jadi soal PU itu gampang-gampang susah ya. Oke, 1 menit dari sekarang. Ya, seperti negasi lawannya ya. Oke, nomor 4 silakan yang sudah ketemu boleh jawab. Jangan lupa di tab-tab layarnya teman-teman ya. Ini jarang banget yang bahas soal PU ya. Ada yang E, ada yang B, oke. Ada yang E, ada yang E. Paling banyak E. Nah, ini teman-teman paling banyak yang E ya. Teman-teman kalau misalnya masih salah penalaran umum, berarti teman-teman harus lebih diperkuat lagi ya tentang penalaran umum. Oke, ini paling banyak jawabannya yang E ya. Ada yang C juga, ada yang D. Nah, teman-teman, saya ulangi sekali lagi. Teman-teman harus hafal ya.
modus ponens, silogisme, sama tolens. Jika P maka Q, P kesimpulannya Q, ya. Ini ponens. Jika P maka Q, lingkaran Q kesimpulannya lingkaran P. Ini namanya tolens. Sama silogisme, jika P maka Q, jika Q maka R, kesimpulannya P maka R. Ini dinamakan silogisme. Oke, teman-teman, sekarang kita coba jawab soal nomor 4 ini. Hasil ujian ini mengindikasikan pemahaman yang kuat terhadap matematika jika, nah ini kalimatnya dibalik, jika Anda menjawab 10 soal atau lebih dengan benar, maka pemahaman matematikanya bagus atau kuat. Oke ya, berarti ini dibalik, ini P-nya, yang ini Q-nya. Karena jikanya di sini. Jika P maka Q. Ya, P-nya adalah menjawab 10 soal atau lebih dengan benar, Q-nya, maka pemahaman matematikanya kuat. Nah, sekarang kita cek jawaban yang A, teman-teman. Ya, kita cek jawaban yang A. Anda tidak memiliki pemahaman yang kuat, ini berarti lingkaran dari Q. Nah, kalau lingkaran dari Q, ini jawaban yang A ya, maka kesimpulannya harus lingkaran P. P-nya apa? P-nya adalah menjawab 10 soal atau lebih. Nah, di sini ya teman-teman ya, kalau lingkaran P berarti menjawabnya kurang dari 10. Nah, di sini malah kesimpulannya apa? Kesimpulannya tetap P. Yang A tetap P ya. Jelas ini salah. Harusnya lingkaran P. Ya, kalau lingkaran P harusnya kesimpulannya lingkaran P. Berarti yang A salah. Nah, sekarang kita cek yang B. Jika P maka Q. Nah, sekarang premisnya gunakan yang B. Anda menjawab 9 soal. Nah, ini berarti lingkaran dari P, teman-teman. Ya. Karena kalau 9 soal kurang dari 10. Lingkaran P ada kesimpulannya? Enggak. Tidak ada kesimpulannya. Karena apa? Dia bukan tolens, ya, bukan ponens, ataupun silogisme. Tidak ada rumusnya. Berarti, jelas kalau ini salah. Ya, yang B jelas salah. Karena kalau lingkaran P nggak ada kesimpulannya. Ini apapun hasilnya tetap salah. Ya, yang B salah. Nah, sekarang ini sama. Anda menjawab 9 soal dengan benar, berarti lingkaran P. Kalau lingkaran P itu tidak ada kesimpulannya. Ya, karena bukan ponens, tolens, atau silogisme. Nah, berarti yang C jelas salah. Ya. Oke, sekarang yang D. Anda tidak memiliki pemahaman yang kuat. Nah, kalau memiliki pemahaman yang kuat itu Q, kalau tidak berarti lingkaran Q. Nah, sekarang kita jawab yang D ya. Jika P maka Q, ternyata premisnya adalah lingkaran Q, maka kesimpulannya lingkaran P. Kita lihat kalimat berikutnya. Anda menjawab kurang dari 10, lingkaran P sesuai. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D, teman-teman. Ya, hati-hati. Nah, sekarang kita cek yang E. Apakah E betul atau salah? Anda memiliki pemahaman yang kuat terhadap matematika. Berarti ini P. Yang E tak taruh sini ya. Jika P maka Q. Nah, P ini tidak dapat disimpulkan. Karena apa? Karena dia bukan ponens. Sorry. Kok tidak dapat simpulan? Sebentar. Anda memiliki pemahaman yang kuat terhadap matematika. Oh, sorry, ini Q kok. P ya. Sorry, ini Q. Nah, kalau Q, teman-teman, ini tidak dapat disimpulkan ya. Karena apa? Karena bukan ponens, bukan tolens, bukan silogisme. Apapun jawaban ini pasti salah. Nah, jadi yang tepat adalah yang B, teman-teman. Hati-hati ya. Iya, kalau lebih dari 2 tetap bisa pakai rumus. Karena P, Q, R, S, T, dan seterusnya. Tapi jarang ya. Jarang, di soal-soal UTBK jarang. Oke, teman-teman banyak yang salah ya. Berarti teman-teman basic di penalaran umum, khususnya di modul seperti ini masih kurang sekali. Tadi ada yang betul ya, ada yang betul jawab D. Pinter berarti. Masih gak ngeh. Gini teman-teman ya.
Itu gimana ya Kak cara nentuin P sama Q-nya? Gini teman-teman, P itu kalimat pertama, Q itu kalimat kedua ya. P-nya itu kalau kalimat jika. Sebabnya ini, akibatnya ini. Ya, sebabnya Anda menjawab 10 soal atau lebih dengan benar, akibatnya apa? Akibatnya ini. Begitu, teman-teman ya. Nah, ini soal asli UTBK tahun 2024 kemarin. Ya, teman-teman kalau tidak bisa menjawab soal seperti ini, berarti kemampuan PU-nya masih rendah. Ya. Begitu. Nah, jadi premis di soal itu, jika P maka Q saja, jika P maka Q, jika P maka Q, jika P maka Q, jika P maka Q. Tinggal kita cari kesimpulan mana yang benar. Contoh, teman-teman, misalnya pada jawab yang E ya, Anda memiliki pemahaman yang kuat terhadap matematika, ini berarti Q-nya. Jika P maka Q, premisnya adalah Q. Nah, akibatnya apa? Nggak ada, nggak bisa disimpulkan ya. Jadi jawabannya ini mau apapun pasti salah. Kayak yang B sama C ya. Premis di soal adalah jika P maka Q. Nah, sekarang kita cocokkan. Anda menjawab 9 soal dengan benar. Ya, kalau lebih dari 10 atau 10 itu P, kalau cuma 9 berarti ingkaran P. Ya. Jika P maka Q ingkaran P, ya sudah nggak bisa disimpulkan karena bukan ketiga ini. Begitu. Oke, teman-teman ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh tanyakan, nanti bisa dilihat di video rekamannya. Nih, berarti yang jawab A, B, C, sama E, kemampuan PU-nya saya jamin masih kurang bagus. Harus diperbesar ya. Kak, kok bisa D itu kenapa? Atau negasinya atau yang mana? Atau itu mana? Gak ada kalimat atau di sini ya. Kenapa jawabannya yang D betul? Perhatikan teman-teman ya. Ini saya jelaskan ya. Rekamannya di YouTube, tenang saja. Premis utamanya kan di soal ini yang warna hijau. Jika P maka Q. Nah, yang D, Anda tidak memiliki pemahaman yang kuat. Kalau memiliki pemahaman yang kuat itu Q, kalau tidak berarti ingkaran Q. Jika P maka Q, ingkaran Q, gunakan tolens. Kesimpulannya adalah ingkaran P. Nah, kita lihat. Ternyata ini betul ingkaran P. Nah, jadi jawaban yang betul adalah yang D. Oke ya. Ini teman-teman yang masih bingung berarti kemampuannya harus diperdalam lagi. Kita lanjut soal yang nomor 5. Gimana? Atau itu mana? Nggak ada kalimat atau di sini ya. Kalimat atau itu mana, Kak? Kak, oke. Kok dari tadi ke atau itu mana? Nggak ada sama sekali atau di sini ya. Yang mana? Yang ini. Ya, jadi gini. Atau itu bukan kalimat penghubung di ini kan kalimat ini sama ini. Kalau penghubungnya itu berarti disjungsi. Nah, ini tuh bukan penghubungnya. Ya, bukan penghubungnya. Ya. Jadi KOP harus diperdalam lagi. Kalau misalnya pemahaman yang kuat terhadap matematika atau, nah ini kalimat penghubungnya atau, itu berarti nanti kalau diingkarkan jadinya dan. Tapi yang ini itu bukan kalimat penghubung frasa pertama dengan frasa yang kedua. Harus hati-hati ya KOP ya. Atau ini itu bukan penghubung frasa. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 5. 1 menit dari sekarang. Kita fokus nomor 5 ya. Atau tadi itu menghubungkan kata ya, bukan menghubungkan kalimat. Ini berarti banyak yang masih lemah di penalaran umumnya ya. Oke, silakan nomor 5. Ada yang sudah ketemu C. C.
Oke, hampir banyak yang menjawab yang C ya, nomor 5 ya. Nah, ini lebih gampang daripada yang nomor-nomor tadi, teman-teman ya, karena sudah kelihatan. Nah, oke, kalimatnya perhatikan. Tekanan ekonomi yang tinggi dapat itu tidak pasti ya. Kalau kalian naik, misalnya naik puncak, ya, dapat menyebabkan jatuh ke jurang. Nah, kalau dapat itu belum pasti ya, bisa jadi masuk jurang, bisa jadi tidak. Hati-hati. Tapi kalau kalimatnya, kalau kalian puncak pasti jatuh ke jurang. Nah, itu pasti. Hati-hati. Oke. Pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi ya, membantu mengurangi belum pasti. Ya, harus hati-hati. Oke, kalimat berikutnya. Jika tekanan ekonomi berkurang, resiko stres bekerja juga menurun. Oke, yang A. Pekerja yang mampu mengelola keuangan dengan baik pasti tidak stres. Belum tentu ya. Karena kalimatnya itu mengurangi stres. Mungkin masih stres, tapi tingkatannya berkurang. Oke, yang B. Tekanan ekonomi yang tinggi disebabkan oleh, nah ini juga pasti. Kalimat ini pasti berarti salah. Yang C. Mengelola keuangan dengan baik dapat mengurangi resiko stres. Sebenarnya ini silogisme. Saya ambilkan dari sini ya. Yang ini P, yang ini Q. Jika P maka Q. Jadi kalau pengelolaannya baik, maka dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi. Nah, jika tekanan ekonomi berkurang, ini berarti Q, maka resiko stres bekerja juga menurun. Nah, yang sama kita coret, jika P maka R. Nah, ini P, maka ini R. Oke, sudah betul jawabannya adalah yang C. Itu pakai rumus bisa ya. Pakai silogisme namanya. Atau biasanya teman-teman kalimat yang sama dicoret ya. Oh, di sini ada tekanan ekonomi coret. Berarti nanti kesimpulannya ini sama yang ini. Itu kenapa bisa dicoret? Karena berasal dari rumus silogisme yang sama itu dihilangkan. Nah, tinggal yang ini. Oke ya, jadi jawaban yang betul adalah yang C. Ini lebih mudah daripada soal-soal yang tadi. Jadi tidak semua soal PU itu terlalu susah ya. Yang susah itu ketika jawabannya tipis-tipis hampir sama. Nggak usah, karena kalimat yang pertama ini, ya, tidak digunakan di pilihan gandanya. Kita harus menyesuaikan, teman-teman. Ya. Kalimat pertama ini bisa digunakan juga kalau pilihan gandanya juga membutuhkan yang hijau. Tapi yang C ini nggak membutuhkan yang hijau, teman-teman. Ya. Nah, kalimat yang hijau ini digunakan untuk menjawab yang B. Jadi per kalimat-kalimat itu disesuaikan dengan pilihan gandanya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ini memang namanya penalaran umum ya, benar-benar berlogika dan bisa digunakan rumus. Basicnya adalah ini. Tapi tidak semua soal itu bisa pakai rumus. Nah, yang bisa pakai rumus itu jika ada sebab akibatnya atau jika maka. Maka bisa pakai ponen, stolen, sama silogisme. Oke, nomor 6. Ini juga bisa pakai rumus nih. Ini juga sering keluar soal seperti ini ya. Jadi tidak selalu ya semua soal itu dipakai. Nah, jadi mana yang dipakai menyesuaikan teman-teman mengecek pilihan gandanya ya. Apakah pilihan ganda A itu butuh pakai semua atau enggak? Begitu. Jadi menyesuaikan yang di pilihan gandanya. Oke, ada yang C, ada yang B. Tidak dapat disimpulkan. Yang mana berarti? Yang E. Ada yang D juga. Teman-teman masih banyak yang bingung ya kalau soal-soal seperti ini ya. Padahal ini soal sering keluar di UTBK ya. Simpulan pasti benar, mungkin salah ya. Pasti keluar soal seperti ini. Di penalaran induktif sama deduktif. Oke teman-teman ya, perhatikan ya. Saya buatkan rumusnya biar lebih mudah. Nih, jika ini berarti bisa pakai implikasi yang modus ponen, tolen, silogisme.
perhatikan, jika meja ini dibuat setelah 1975, 1976, 77, dan seterusnya, itu berarti setelah. Mereka tidak dibuat dari polywood. Nah, ini saya kasih kalimat pertama. Jika P, maka tidak dibuat dari polywood. Jika P, maka Q. Oke, simpulan dari pernyataan di atas adalah meja ini. Nah, sekarang saya kasih warna kuning ya, premis yang kedua. Meja ini dibuat pada tahun 1980. Nah, 1980 itu kan setelah tahun 1975, berarti dia termasuk P juga. Ya, karena P itu yang penting setelah 1975. Ya, yang warna kuning 1980 berarti setelahnya. Nah, kalau P ini berarti masuknya adalah ponens. Kesimpulannya pasti adalah Q. Nah, kita cek teman-teman. Premis berikutnya, dan terbuat dari polywood. Padahal Q itu bukan polywood. Nah, kalau polywood berarti ingkarannya. Nah, ya padahal harusnya kesimpulannya adalah Q. Ini ingkaran Q. Jelas kesimpulan pasti salah. Ya, harusnya simpulannya adalah Q. Ya, harusnya kayu ini tidak dibuat dari polywood. Ini malah ingkarannya. Jelas salah, teman-teman. Ini sebenarnya gampang ya, teman-teman ya, soal-soal seperti ini. Asalkan basicnya teman-teman sudah menguasai. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya, yang nomor 7. Nah, ini berarti tidak usah pakai rumus ya, karena ini bukan jika maka ya, bukan sebab akibat. P, Q itu apa? Kak Ne cari di Google ya, modus, ponens, silogisme, dan seterusnya. Nanti bisa dipelajari P itu apa, Q itu apa, atau sebab akibat ya, Kak Omi sudah menjawab. Jika P, maka Q. P itu untuk melambangkan suatu kalimat. Umumnya itu pakai P, Q, R, S ya, umumnya. Nomor 7 gampang nih ya, asalkan teman-teman cepat membacanya dan harus sekali baca. Oke, ada yang E, B, ada yang D juga. Oke teman-teman ya, paling mendominasi adalah yang B. Nah, teman-teman pertanyaannya, manakah pernyataan di atas yang salah? Ya, bukan yang benar ya, yang salah ya, hati-hati. Oke, sekarang kita baca kalimatnya. Surabaya merupakan ibu kota provinsi, ya, termasuk kota besar. Jadi Surabaya termasuk kota besar. Nah, kalau kota besar itu memiliki banyak lapangan pekerjaan, sehingga menjadi daya tarik ya bagi pemburu pekerjaan yang berada di sekitar kota tersebut. Nah, kalimat berikutnya, hal ini menyebabkan banyak sekali migrasi dari orang-orang tinggal di sekitar kota Surabaya. Ya. Jadi dari luar Surabaya atau sekitar Surabaya itu masuk ke Surabaya untuk mencari pekerjaan. Nah, pengertian dari migrasi sendiri, teman-teman, adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan seterusnya. Nah, sekarang kita koreksi yang A. Kota Surabaya memiliki banyak lapangan pekerjaan, betul, karena dia kota besar. Yang B. Banyak masyarakat yang melakukan migrasi dari Surabaya ke kota lain. Nah, ini kebalik ya. Harusnya dari kota lain menuju Surabaya. Ya, karena Surabaya ini banyak lapangan pekerjaan. Nah, ini malah keluar Surabaya. Jelas bertentangan dengan kalimat yang ini, teman-teman ya. Nih, migrasi dari tinggal kota sekitar Surabaya masuk. Dari luar Surabaya masuk ke Surabaya. Nah, yang ini malah dari Surabaya keluar. Jelas yang salah adalah yang B, teman-teman. Ya. Oke, misalnya kita cek yang lainnya. Kota Surabaya, kota besar, betul ya. Yang D, seorang berkunjung ke Surabaya untuk berwisata. Maka hal itu termasuk migrasi, salah. Karena pengertian migrasi itu menetap. Kalau wisata kan pulang lagi ya. Yang E, mencari lapangan pekerjaan merupakan salah satu alasan seseorang untuk melakukan migrasi, betul juga.
Ya, jadi yang salah adalah yang B, teman-teman. Karena harusnya dari Surabaya, dari luar Surabaya masuk. Nah, ini malah dari Surabaya keluar ya. Bertentangan langsung dengan kalimat yang ada di soal. Ini gampang soal nomor 7. D bukan disebut. Iya, betul ya, bukan migrasi, teman-teman. Ini loh, saya ulangi ya. Ini perhatikan ya, ini kayaknya pada masih ngantuk ya. Sudah mulai ngantuk nih. Apa kebanyakan minum es, jadi nggak fokus ya. Perhatikan ya, migrasi itu artinya menetap. Kalau tidak menetap berarti bukan migrasi. Ya, nah yang D, berwisata itu kan tidak menetap. Tak menetap. Kalau tak menetap berarti bukan migrasi. Ya betul kalimat ini, karena pertanyaan yang salah ya. Ya, yang ditanya itu yang salah, bukan yang benar ya. Yang D itu benar. Tidak menetap itu artinya bukan migrasi, karena yang migrasi itu harus menetap. Begitu. Ya, ini pada ngantuk semua nih. Hati-hati ya. Kelihatannya PU susah-susah gampang ya. Kita lanjut soal berikutnya yang nomor 8. Ini pakai soal yang seadanya ya. Kalau mau request bisa ikuti les online-nya ya teman-teman ya. Ini fasilitasnya gratis. Oke, 1 menit dari sekarang. Gampang nih soal nomor 8. Oke, ini gampang nih soal ini, harusnya betul semua ya, jangan sampai ada yang salah. B, oke. Oke ya, hampir semuanya menjawab yang B. Saya yakin jawabannya betul yang B, karena ini soal termasuk kategori mudah. Jadi, di sini, di dekat sungai Amazon itu cuacanya panas dan lembab. Nah, berarti mencari tumbuhan yang sesuai dengan kondisi di Amazon. Kita cek ya yang karet. Karet ini di panas, berarti memenuhi. Ya. Karet memenuhi. Nah, sekarang kita lihat karet. Karet lagi ya, kita cari yang karet. Karet ini membutuhkan banyak kelembapan, juga memenuhi. Ya, berarti juga betul ya. Nomor 8, yang betul adalah pohon karet. Selain itu salah ya. Ini sangat gampang sekali. Ini gampang ya teman-teman ya. Diva, nggak apa-apa Diva ya, harus hati-hati dalam membaca soal. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 9. Ini gampang nih nomor 9 ya. 1 menit dari sekarang. Amin, amin, amin. Oke, ada yang sudah ketemu D. Ini juga gampang nih ya. Harusnya teman-teman betul semua ya. Oke, masih 10 detik lagi. Setelah itu kita bahas soal nomor 9. Oke, teman-teman sudah habis waktunya. Kita coba cek soal nomor 9. Ini gampang ya. R lebih tinggi daripada X. Nah, kita simbolkan seperti ini. Ya.
BK ada yang B, waduh. T tertinggi, berarti T lebih tinggi daripada R. Ini kita gabungkan ya. Oke, U lebih tinggi daripada R ya, walaupun U lebih tinggi daripada R, tapi tetap dia di bawahnya T, karena T paling tinggi, berdasarkan yang kalimat nomor 2. Oke, sekarang kita gabungkan dengan pernyataan nomor 4. V lebih rendah daripada R. Ya, tetapi lebih tinggi daripada S. Nah, U, T. Sudah ketemu, ini dari tinggi ke rendah. Tapi kan pertanyaannya dari titik terendah ya, dari nilai terendah ya sudah. Nah, dari S ke T, S, V, R, U, T. Nah, jadi jawabannya betul adalah yang D, teman-teman. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 10, gampang tadi. Nah, ini kelihatan nggak teman-teman ya? Karena ini ada tabelnya, semoga kelihatan ya. Sebentar, pilihan gadanya tak tulis ulang di sini saja. Nah, 26%. Yang B 29,7. 32% ya. 34,8%. Yang E 40,2%. Oke, silakan nomor 10 1 menit dari sekarang. Di soal PU ya, penalaran kuantitatif, teman-teman. PU kan ada 3, induktif, deduktif, sama penalaran kuantitatif. Nah, yang hitung-hitungan seperti ini termasuk penalaran kuantitatif. Kemarin banyak tabel ya, grafik, diagram batang, diagram garis. Gampang soal nomor 10 ya. Gak kelihatan soalnya. Kelihatan lah. Masa gak kelihatan? Oke, tak kecilkan sedikit ya. Oke, siap. Nah, ini baru kelihatan ya. Saya tambahin lagi ya waktunya ya, karena tadi kepotong sama soalnya. Oke, 1 menit dari sekarang. Ini jawabannya tak taruh sini. Oke, ada yang sudah ketemu yang B. 29,7%. Baru 2 orang yang menjawab ya, Kak San sama Kak Kylie ya. B Kak. Oke teman-teman ya, perhatikan ya, kita jawab pertanyaannya. Jadi di sini ada tabel umur, jenis kelamin, dan jumlahnya. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah jika penduduk usia produktif itu antara 15 sampai 64 tahun, ya, berarti yang produktif saya kasih warna hijau. Nah, yang produktif itu dari 15 sampai 64. Nah, dari sini sampai 64, itu yang produktif. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah yang tidak produktif, persentasenya. Nah, yang tidak produktif itu dari sini sama yang ini. Yang kurang dari 15 sama lebih dari 64. Nah, jumlahnya berapa? Berarti yang ini ditambah yang ini. Nah, kita cari dulu total dari yang non-produktif. Laki-laki non-produktif. 12 tambah 21 tambah 11 tambah 10. Begitu ya. 33, kemudian 44, 54. Nah, terhadap apa? Ya, persentasenya adalah terhadap total jumlah laki-laki saja. Nah, jumlah laki-lakinya kan ini, 182. Jumlah laki-laki ya, seluruh laki-laki adalah 182. Maka persentase laki-laki yang non-produktif ya sudah
54 per 182 kali 100%. Nah, nanti cari isinya 29, titik-titik ya. Oke, betul jawabannya adalah yang B. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman lagi tes, gak usah dicari sampai detail koma-komanya ya. Cukup 2 angka saja, karena jawaban ini beda-beda angkanya. Tapi mau dilanjutkan boleh sampai koma-komanya boleh ya. Tapi karena ujian, cukup ininya saja, depannya saja. Yang komanya nggak usah dihitung. Oke, sudah betul. Jawabannya adalah yang B. Nah, teman-teman, saya tak promosi sebentar ya. Karena sudah 10 nomor ya. Barangkali ada yang membutuhkan. Jadi, kami, bimbingan belajar, punya beberapa solusi teman-teman ya. Nah, kebetulan tadi sore baru mulai ya. Baru mulai jadwal kelasnya. Yang kelas online teman-teman ya, khusus UTBK online via Zoom. Jadwalnya adalah Selasa, Rabu, Jumat jam setengah 4 sampai jam 5 sore WIB. Satu pertemuan 90 sampai 100 menit. Yang kami bahas adalah soal asli UTBK 2024 sama prediksi 2025 lengkap 7 stres. 1 bulan 12 kali pertemuan. Nah, pendaftarannya sebenarnya saya tutup tanggal 2 Maret, tapi ini masih tersisa 5 kuota ya. Pembelajarannya online via Zoom. Nah, teman-teman kalau mau gabung ya besok bisa langsung ikut les. Biayanya kami diskon ya, karena sudah lewat 1 pertemuan. Fasilitasnya apa? Nanti teman-teman dapat softfile soal beserta pembahasannya setelah selesai les. Ada video recordingnya, ada TO-nya, ada konsultasi jurusan. Kalau yang ini kan sudah lewat SNBP-nya. Yang mau daftar silakan bisa menghubungi WA kami. Jadi tadi baru mulai ya yang bulan Maret. Atau teman-teman, kami juga punya solusi yang lain. Teman-teman kalau pengen beli ya, file soal beserta pembahasannya yang sering saya live-kan ya, dari pertama kali live sampai terakhir, sampai nanti teman-teman ujian, 1 kali bayar saja ya, nanti dapat file soal beserta pembahasannya PK, PM, PU ya untuk UTBK 2025. Fasilitasnya apa? Kalau saya live ya, yang saya bahas itu soal asli 2024 sama soal prediksi 2025, sudah ada pembahasannya ya. Filenya selalu update, nanti ada grup khusus untuk yang beli soal teman-teman ya. Mulai hari ini ada grup khusus untuk yang beli soal teman-teman. Hanya 1 kali bayar ya, harganya 50.000, tapi kami diskon 30% ya. Jadi dikurangi 15.000 teman-teman. Nah, jadi cukup 35.000 saja teman-teman dapat file soal beserta pembahasannya. Sementara ini sudah ada 40 file teman-teman ya. PK, PM, PU. Totalnya ada 40 soal. Nah, nanti selalu update Maret ya, setiap selesai live teman-teman dapat updatean soal sampai nanti teman-teman ujian waktu UTBK. Nah, biasanya kami pas UTBK itu dapat bocoran soal asli. Nanti teman-teman sudah bayar ini nggak usah bayar lagi ya, selalu update, 1 kali bayar saja. Yang mau beli silakan bisa menghubungi WA kami. Sementara ini sudah ada 40 file soal beserta pembahasan. Oke teman-teman ya, di screenshot barangkali kalian atau teman-teman kalian membutuhkan. Nanti yang mau beli silakan bisa menghubungi WA kami. Nah, ini jadwal kelas online-nya itu sudah mulai ya, sudah mulai 1 kali. Besok ada, besok jadwalnya adalah PPM. Yang mau gabung, saya diskon, oke ya? Oke teman-teman, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 11. Nah, ini grafik nih ya, semoga kelihatan ya. Nih, pilihan gadanya tak tulis saja di sebelahnya. Yang A itu 1, 2, 3, yang B 1, 3, yang C 2, 4, yang D 4 saja, yang E 1, 2, 3, 4. Dicari pernyataan yang benar ya. Oke, saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Mau lihat nomornya lagi? Ini nomornya tak tulis di sini ya. Itu 085 877 765 099. Nanti bulan April kita juga mengadakan kelas intensif khusus PK sama PM saja ya. Iya, bisa beli untuk file soal saja, bisa.
Nanti selalu update ya. Setiap saya selesai live, update. Langsung saya kirim di grup khusus yang beli. Sampai nanti April ya, teman-teman, sampai ujian. Sementara ini sudah ada 40 soal. Sudah ada 40 file ya. Gabungan PK, PM, PO. Oke, ada yang sudah ketemu B. 1 dan 3, Kak. Ada yang A, 1, 2, 3. Pembahasannya, teman-teman ya, pembahasannya itu sudah dalam ini ya. Sudah dalam filenya ini. Nah, teman-teman yang mau lihat pembahasan videonya itu ada di YouTube. Iya, ada pembahasannya, tenang saja. Jadi nanti file ini persis tanpa saya otak-atik ya, sudah ada pembahasannya. Oke, kita bahas langsung soal yang nomor 11. Teman-teman perhatikan ya, kalau tipe soal seperti ini ada triknya ya. Ada triknya. Oke, teman-teman ya, kita coba bahas soal nomor 1. Pertanyaan nomor 1, persentase kenaikan bulan September. Apakah lebih dari 10%? Kita lihat. Nah, September kan ini 75. Kenaikannya berapa? Dari Agustus ke September. Yang naik 7, teman-teman. Berarti persentase dari kenaikan September, ya naiknya 7 mula-mula 68 dikali 100%. Ya, 700 bagi 68. Ini saya yakin lebih dari 10% ya. Kenapa bisa lebih dari 10%? Kalau 680 bagi 68 itu 10. Nah, kalau 700 kan berarti 10% lebih ya. Pernyataan 1 betul. Oke, sekarang kita cek pernyataan kedua. Penurunan pada bulan Desember kurang dari 40% ya. Kita lihat Desember, fokus ke sini. Penurunannya berapa? Dari November ke Desember. Turun 14. Nah, kita cari persentase penurunannya di bulan Desember. Turunnya 14, mula-mula 35 dikali 100%. Ya. Dibagi 72 bagi 7 5. Kita bagi 20. Nah, penurunannya pas 40% ya, tidak kurang tidak lebih. Nah, berarti pernyataan 2 salah. Kalau 1 benar, 2 salah, otomatis 3 benar, pasti 4 salah. Nah, jadi triknya seperti itu ya, nggak usah dikerjakan semua. Oke, sudah betul, jawabannya adalah yang B, yang A masih kurang tepat. Kan ini yang B itu ya, kurang dari, padahal ini pas 40%, tidak kurang tidak lebih, salah. Nanti kalau mencari rata-rata yang nomor 3 dijumlah semua, dibagi 6, pasti nanti lebih dari 47, kayaknya 47,5. Nanti teman-teman hitung sendiri ya, mencari rata-rata. Begitu. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 12. Nah, gampang nih nomor 12 ya. 1 menit dari sekarang.
Sudah habis waktunya ya, belum ada yang menjawab. Coba kita bahas bareng-bareng. Teman-teman perhatikan. Umur Anto 4 tahun lebih tua daripada Budi. Nah, kalau 4 tahun lebih tua itu berarti plus 4. Anto sama dengan Budi ditambah 4. Itu kalimat yang pertama. Oke, sekarang kalimat yang kedua. Saya kasih warna kuning. Pada saat ini Budi 2 kalinya Cici. Berarti tidak ditambah, tidak dikurangi ya. Budi sama dengan 2 kalinya Cici. Oke, kalimat yang ketiga saya kasih warna hijau. 3 tahun yang lalu, umur Cici setengahnya dari umur Desi. Nah, kalau 3 tahun yang lalu berarti dikurangi 3. Misal gini ya, umur kita 3 tahun yang lalu, berarti saya dikurangi 3, teman-teman harus dikurangi 3. Nah, sama seperti ini. Ya, 3 tahun yang lalu, Cici 3 tahun yang lalu, itu setengahnya dari umur Desi. Desi juga 3 tahun yang lalu. Hati-hati ya. Oke, kalimat berikutnya. Saya kasih warna biru. 2 tahun lagi, Budi dan Desi menikah. Kalau 2 tahun lagi, itu berarti plus 2. Ya, berarti Desi dan Budi itu menikah 2 tahun lagi. Jadi plus 2 ya masing-masing ya. Kita biarkan dulu. Oke. Dan pada saat itu, kalimat selanjutnya, umur Anto adalah 30 tahun. Artinya, 2 tahun lagi, umur Anto adalah 30 tahun. Jadi 2 tahun lagi itu untuk yang ini sama yang Anto. Anto 2 tahun lagi adalah 30 tahun. Pertanyaannya adalah selisih umur Desi dan Budi menikah. Nah, Budi ditambah 2, dikurangi Desi ditambah 2. Ini pertanyaannya. Kenapa ditambah 2? Karena 2 tahun yang akan datang. 2 tahun lagi, masing-masing ditambah 2. Oke, yang paling bisa dikerjakan adalah yang ini ya. Nanti ketemu nilainya dari si Anto, umurnya. Oke, kalau 2-nya pindah, berarti 30 kurangi 2, 28. Anto sudah ketemu. Kalau Anto ketemu, berarti Budi bisa dicari. Ya, berarti rumusnya Budi, Anto dikurangi 4. 4-nya pindah. Oke, 28 dikurangi 4, berarti umur Budi adalah 24 tahun. Kalau Budi ketemu, berarti umurnya Cici bisa dicari, teman-teman. Oke, B sama dengan 2 kalinya C. Berarti kalau C sama dengan B dibagi 2 ya, Budinya 24 dibagi 2, Cicinya 12 tahun. Nah, kalau Cici ketemu, berarti umur Desi bisa dicari. Ya, oke, 2-nya saya pindah biar nggak per. 2 kali C min 3 sama dengan D min 3. Nah, C-nya adalah 12. 12 kurangi 3, D min 3. Oke, 12 kurangi 3, 9. Dikali 2, 18. Nah, min 3-nya pindah, nanti jadinya plus. Berarti umur Desi sekarang 21. Nah, yang dibutuhkan adalah si Budi sama si Desi, teman-teman. Si Budi ya, si Budi sama si Desi. 2 tahun lagi, kalau sekarang Budi umurnya 24, 2 tahun lagi berarti 26. Dikurangi, Desi sekarang 21, 2 tahun lagi ditambah 2, 23. Nah, selisihnya 3 tahun ya. Berarti jawabannya adalah yang E. Desi 3 tahun lebih muda daripada Budi. Oke, sudah betul ya. Ada satu yang menjawab, betul. Yang E. Jadi teman-teman harus bisa membuat kalimat bahasa Indonesia ini dalam kalimat matematika ya. Yang warna kuning itu yang ini, yang warna hijau itu yang ini. Begitu. Oke, kita next ya, soal nomor 13. Nah, deret ya, di penalaran umum, tahun kemarin juga deret keluar. Di nomor 25 atau 26 ya, tapi dalam bentuk kalimat. Sama saja sebenarnya. Oke, 1 menit dari sekarang. Ada yang sudah ketemu, yang C.
61. Ayo yang lainnya. Baru 1 orang ya yang menjawab ya. Kak Cicago. Oke, coba kita bahas teman-teman ya. Jadi saya ulangi, biasanya satu deret itu bisa beberapa pola. Nah, pola itu ada nggak jawabannya di sini? Kalau ada berarti betul polanya. Nah, mungkin barangkali ada yang menjawab seperti ini. Ya, ditambah 3, dikali 4. Ini kan bisa dikali 4 ya. Ditambah 1. Dikali 3, ditambah 2. Dikali 2, ditambah 3. Nah, setelah ini, teman-teman kalau pakai pola ini, sebenarnya betul polanya. Kali 4, kali 3, kali 2, berarti setelah ini kali 1. Kalau dikali 1, 37, ada nggak jawabannya? Nggak ada, berarti bukan ini polanya. Nah, pasti ada pola yang lain, teman-teman. Kalau pola urut tidak ada, kita coba melompati satu angka. Oke, kalau melompati satu angka, berarti ini ke sini, ke sini, ke sini. Yang satunya 4 ke 15 ke 34 ke X. Nah, coba kita cari yang warna biru dulu. Ditambah 4, ditambah 12, ditambah 20. Ternyata polanya naik, berarti tingkat 2. Di atasnya ada plus 8. Ya. Oke, sekarang kita coba yang satunya. Dari 4 ke 15 ditambah 11, 15 ke 34 ditambah 19. Nah, setelah ini tambah berapa? Kita lihat di atasnya. Ternyata sama plus 8. 19 tambah 8, 27. 34 tambah 27, 61. Nah, sudah betul ya, Kak Cicago, jawabannya adalah yang C. Ini namanya pola tingkat 2 ya. Teman-teman harus hati-hati. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 14. Nah, kemarin di UTBK 2024 itu ada soal juga ya. Operasi sederhana ya. Satu soal operasi sederhana. Kalau kemarin disuruh mencari hasil yang paling mendekati. Oke, kurang lebih tipenya seperti ini. 1 menit dari sekarang. Oke, ada yang sudah ketemu yang E. Ada yang D juga. Ada yang A ya. Macam-macam nih jawabannya. Kalau soal seperti ini, teman-teman jangan hitung manual ya. Pasti ada trik-triknya. Oke, teman-teman, gini ya. Kalau pecahan, ini kan pecahan ya sebenarnya. Kalau pecahan, pengen membandingkan, itu paling gampang penyebutnya disamakan. Misalnya 2/6 sama 3/6, karena penyebutnya sudah sama, membandingkannya lebih enak. Tapi kalau misalnya penyebutnya beda, misal contoh 2/6 sama 1/5, ya. Ini kan penyebutnya beda, ini agak ragu-ragu. Apakah kurang dari atau lebih dari? Nah, paling enak penyebutnya disamakan. Yang ini dikali 5, 10/30, yang ini dikali 6, 6/30. Nah, karena sama, berarti sudah enak membandingkannya. Nah, sama seperti soal nomor 14, teman-teman. Ini kan penyebutnya beda-beda nih. Ya, penyebutnya beda-beda. Nah, kita cari yang sama dulu. Yang paling gampang adalah mencari yang sama. Yang sama adalah A sama E. Kita bandingkan A sama E dulu. Karena penyebutnya sudah sama, teman-teman. Karena disuruh mencari yang paling tinggi, otomatis E jelas salah. Karena lebih kecil daripada yang A. Oke, sekarang kita bandingkan A dengan B. Nah, ini penyebutnya beda. Ya, yang satunya 2/2, satunya 2/3. Supaya menjadi 2/3, saya kali 2, 2/2. Nah, nanti jadinya 12,
2 kali 2 pangkat 2 itu jadinya 2 pangkat 3. Ya, kalau bilangan pangkat dikalikan pangkatnya dijumlah. Nah, karena sudah sama penyebutnya, teman-teman, ya sudah sama, ternyata yang A 12, yang B adalah 1. Salah, berarti B bukan paling tinggi karena lebih besar yang A. Oke, sekarang kita bandingkan yang A dengan yang C. Ini saya hapus lagi ya. Nah, A sama C yang beda adalah 5-nya. Berarti supaya menjadi 5 pangkat 3, saya kali 5 per 5. Ya, 6 kali 5, 30. Nah, 2 pangkat 2, 5 pangkat 1 kali 5 pangkat 2, 5 pangkat 3. Karena sudah sama penyebutnya, tinggal kita bandingkan atasnya. Ternyata ini 28 lebih kecil. Nah, berarti bukan yang C. Yang terakhir adalah yang D, teman-teman. Oke, tadi kan sudah dapat nih. Ini 30, 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Nah, ternyata yang D, 2-nya 2 pangkat 3. Berarti saya kali lagi 2 per 2. Jadinya 60. 2 pangkat 2 kali 2, 2 pangkat 3. Nah, sudah sama penyebutnya. Yang ini 62, ini 60. Jelas yang A salah. Paling tinggi adalah yang D. Nah, kalau menggunakan teknik ini, kurang dari 30 detik selesai sebenarnya. Jangan hitung satu-satu ya, teman-teman ya. Jadi, dibandingkan saja pembilangnya kalau penyebutnya sudah sama. Triknya hampir seperti ini, teknik dasarnya. Menyamakan penyebut. Jadi, kalau teman-teman mengerjakan satu-satu, dibagi satu-satu, ya kelamaan. Begitu. Jadi, dibandingkan saja. Itu dikali ke apa, Kak? Dikali pembilang sama penyebutnya ya. Kalau dikali 5 per 5 itu kan tidak mengubah nilai. 5 bagi 5 itu sama seperti 1 ya. Saya hanya mengubah bentuknya, tidak mengubah nilainya. Ini juga 2 per 2 itu 1. Nilai ini tetap ini, ya bentuknya saja yang berubah. Atas kali atas, bawah kali bawah. Misalnya 5 kali 5 pangkat 2, jadinya 5 pangkat 3. Karena prinsip eksponen, kalau perkalian pangkat, pangkatnya dijumlah. Sama kayak ini, 2 kali 30, 60. Nah, 2 ini dikalikan yang sama basisnya. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1, 2 pangkat 3. Begitu. Ya, teman-teman ya, kita bahas soal yang terakhir, nomor 15. Ini soal terakhir ya, teman-teman ya. Ini silakan. 1 menit dari sekarang. Live sampai sahur enggak? Ini soal terakhir ya. Nomor 15. Yuk, sudah habis waktunya ya. Tambah lagi extra time 1 menit lagi. Ada yang menjawab yang E, Rp40.000.
Oke, sorry ya. Ada yang D, ada yang E. Cuma E saja ya, Sedila Sembiring ya. Satu orang ya, sudah saya tambah lagi, masih satu orang saja. Baik, coba kita bahas soal yang nomor 15. Uang Andi, nah 5.000 lebih banyak daripada Budi. Kalau lebih banyak, artinya Budi ditambahi 5.000 rupiah. Pusing Kak? Minum bodrek ya, campur Sprite, langsung pinter. Oke, ada yang B, ada yang C juga. Kalimat yang kedua, saya kasih warna hijau. Jika uang Andi berkurang 30.000, nah kalau berkurang kan berarti dikurangi 30. Maka perbandingannya dengan cinta adalah 1:2. Jadi kalau Andi berkurang 30.000 dibanding dengan cinta, perbandingannya adalah 1:2. Kan enak ya bikin persamaannya, simple. Oke, kalimat berikutnya. Selisih uang Budi dan cinta adalah 5.000. Nah, berarti Budi dikurangi cinta adalah 5.000 rupiah. Pertanyaannya adalah uang si Andi berapa? Nah, supaya ketemu si Andi, berarti nanti persamaannya diubah ke dalam bentuk A semua. Atau kita cari A ya, eliminasi supaya ketemu A. Oke, kalau dikali 2 berarti jadinya 2A min 30.000. Dikali sini jadinya sama dengan C. Kali pelangi 2A min 60.000 berarti nilai dari C. Ya, C itu sama seperti 2A min 60.000. Nah, sekarang kita ganti C yang ini. Ya, supaya nanti bentuknya sama seperti yang pertama, sehingga bisa dieliminasi. Oke, kita fokus ke sini. B dikurangi C-nya adalah 2A min 60.000. Kalau dikali min, berarti jadinya min 2A, ini jadinya plus 60.000. 5.000 rupiah. Nah, kalau 60-nya pindah, berarti B dikurangi 2A sama dengan negatif 55.000 rupiah. Nah, ini persamaan ini sama ini nanti kita eliminasi. B-nya dihilangkan ya. Supaya ketemu nilai dari A. Oke, tak tulis ulang di sini. Saya kasih warna merah. Kalau B-nya saya pindah ke sana, ya, biar di ruas kiri semua. Berarti nanti jadinya min B ditambah A sama dengan 5.000. Persamaan yang kedua adalah B min 2A sama dengan negatif 55.000 rupiah. Nah, kalau pengen menghilangkan yang B, ya karena tandanya beda, maka kita jumlah teman-teman. Ya, karena tandanya beda. Kalau dikurangi nanti jadinya min 2B, nggak hilang B. Oke, kita jumlah ini habis. A ditambah min 2A, min A. Ya, 5.000 ditambah min 55.000. Jadinya min 50.000. Nah, berarti nilai dari A adalah 50.000 rupiah. Yang C, teman-teman ya. Kenapa per C ya, Kak? Yang persamaan kedua itu. Oke, kan gini. Kalimat yang nomor 2, perhatikan. Perbandingan, teman-teman ya. Perbandingan uang Andi dan cinta. Perbandingan kan sama seperti per ya. Uang Andi dibanding uang cinta. 1:2. Kan gini ya. Andi banding cinta itu sama seperti A per C. Begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Ini masih pada kuat nggak? Sebenarnya masih ada 5 nomor lagi ya. Ini saya sudah persiapan kopi ya. Kopi to go. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Nomor 16. Nih silakan, gampang nih nomor 16. Lanjut Kak. Siap. Masih ada 5 nomor lagi sebenarnya sampai 20. Gas sampai habis Bang ya. Tapi nggak ada yang like nih ya, cuma 3.500 teman-teman. Penonton pasif nih. Bang mau SS soalnya sebelumnya boleh nggak? Nanti dilihat saja di video rekamannya. Atau Kak Hihi ya, beli paketan kami ya, beli paket soal.
Sementara sudah ada 40 paket soal PM, PK, PU. Harganya cukup 35.000 saja. Nanti teman-teman dapat updatean terus ya. Dari Maret sampai April, sampai teman-teman ujian 1 kali bayar. Nanti file updatean soalnya saya kirim di grup khusus yang beli soal. Oke, nomor 16 belum ada yang ketemu nih. Kita bahas bareng-bareng ya. Ini sebenarnya gampang. Nomor 16 ya. Kalau sudah paham itu kurang dari 30 detik selesai. Kita gunakan prinsip perbandingan. Ya, nanti dapat juga yang bulan April untuk bocorannya. Oke, ada yang A. Semoga kita dapat ya. Semoga didoakan dapat. Oke, kita bahas teman-teman ya. Kalau 1,2 jam, kecepatannya adalah 80 km per jam. Jadi kalau 1,2 jam, kecepatannya adalah 80 km per jam. Nah, kalau waktunya 60 menit, nah kalau membandingkan satuannya harus sama. Kita buat 1 jam ya, 60 menit. Kalau 1 jam, kecepatannya berapa? Nah, kita gunakan prinsip perbandingan. Ya, nanti dapat pembahasannya juga. Nah, kita fokus ke bagian yang sebelah kiri, teman-teman. Ya. Ini plus ya, yang besar kasih plus, yang kecil kasih min. Nah, sekarang kita gunakan logika untuk melakukan yang sebelah kanan. Kalau waktunya lama, otomatis kecepatannya kecil. Ya. Kok lama nyampainya? Ya karena lambat, kecepatannya kecil. Nah, kalau semakin cepat sampainya waktunya, otomatis kecepatannya semakin besar. Nah, ini ciri-ciri dari perbandingan berbalik nilai. Kalau besar ini kecil, kalau kecil ini besar, berbalik. Kalau berbalik nilai, caranya adalah dikali lurus. Utamakan yang ditanyakan dulu dikali X. 1 kali X, X. 1,2 kali 80, 96. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Betul ya, 96 km per jam ya. Kalau membandingkan satuannya harus sama dulu, nggak boleh yang ini jam, yang ini menit. Nah, nggak boleh ya, kalau membandingkan harus sama dulu. Oke, kita lanjut soal yang nomor 17. 1 menit dari sekarang. Ini soal asli tahun 2024 kemarin. Jadi soal-soalnya itu ada yang soal asli, ada yang prediksi. Iya, betul, Kak Angkasa. Kan gitu ya secara logika ya. Kalau Kak Angkasa misalnya dari Bali ke Jakarta, naik sepeda pit ya. Naik sepeda pit itu kan makin lama ya, ngontel dari Bali ke Jakarta kan lama. Karena kecepatannya kecil, waktunya lama. Nah, kalau Kak Angkasa naik Vario 160 cc ya, dibandingkan dengan naik sepeda, otomatis karena 160 cc kecepatannya lebih tinggi ya, lebih besar, sampai di Jakartanya lebih cepat. Nah, itu gunakan logika saja. Kak, kalau beli soalnya dapat pembahasan video kayak gini. Pembahasan videonya itu sudah ada di YouTube ya. Saya upload di YouTube. Tapi kan teman-teman kalau mau latihan susah ya kalau ngeliat YouTube, harus streaming terus. Nah, kalau beli soal kan bisa di-download di offline. Nah, nanti kalau misalnya bingung, nanti cari saja ya di YouTube, itu sudah banyak. Cuma saya belum nge-uploadkan ya tanggal-tanggalnya berapa yang di YouTube. Nanti dicek saja, sudah saya upload semua dari rekaman pertama kali sampai yang akhir. Oke, sudah ketemu yang A. A. Oke, teman-teman ya, saya kasih cara manualnya, nanti ada triknya. Cara manualnya begini. Kan disuruh mencari persentase panen buah alpukat paling kecil. Nah, saya ajari cara menghitungnya. Misalnya kita pengen menghitung 2018. Ya, kita lihat di 2018. Yang merah itu jambu, yang biru alpukat.
oh ternyata jambunya 40, alpukatnya 40. Maka persentase alpukat ya tahun 2018 adalah alpukatnya 40 per total keduanya 40 tambah 40 80 kali 100%. Ya. Coret 2 ketemulah 50%. Jadi yang namanya persentase yang ditanya dibanding seluruhnya karena tahun 2018 ada 2, 40 tambah 40. Nah, nanti yang paling kecil itu yang 2022. Nanti teman-teman cek sendiri secara manual ya. 2022, perhatikan, alpukatnya adalah 40. Ya, per seluruhnya berapa? Alpukatnya 40, jambunya 65 per 105, teman-teman, kali 100%. Ya. Itu berapa tuh dibagi, teman-teman ya. Ini sudah malam, malas ngitung ya. Kita gunakan kalkulator saja. Kita gunakan teknologi teman-teman ya. 40 dibagi 105. Nah, 38% ya, sekitar 38%. Nah, nanti yang paling kecil adalah tahun 2022. Nanti yang 2019, 2020 hitung sendiri, caranya seperti ini. Ini kalau cara manual ya, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah 2022. Kak, apakah nanti kalau ujian harus ngitung manual seperti itu? Nggak usah, karena ada triknya. Iya, ini memang setengahnya ya. Pas di tengah-tengahnya gambarnya ini. Oke, teman-teman ya. Sekarang kita gunakan trik. Kalau disuruh yang mencari paling kecil, kan kalimatnya ini ya. Persentase panen buah alpukat paling kecil. Kalau paling kecil, maka alpukatnya harus lebih kecil daripada jambu. Saya ulangi ya. Kalau yang ditanya kecil, ya, kecil alpukatnya, persentase kecil untuk alpukat, maka triknya alpukat jumlahnya harus lebih kecil daripada jambunya. Ya, supaya persentasenya kecil. Kalau makin banyak ya persentasenya makin besar. Nah, kalau misalnya ditanya persentase panen alpukat yang besar, maka tekniknya ya alpukat harus lebih besar daripada jambu. Ini teknik yang pertama. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau disuruh mencari yang paling, maka cari selisihnya yang paling besar. Ya. Oke, sekarang kita cari, teman-teman. Paling kecil berarti alpukat cari yang alpukatnya lebih kecil daripada jambu. Karena ini sama jelas salah. Ya. Karena ini alpukat lebih besar jelas salah. Nah, pilihannya, teman-teman, sekarang kita fokus antara 2019, 2021 sama 2022. Nah, setelah itu teknik yang kedua, cari yang selisihnya paling besar. Nah, kita cek yang ini. Ini selisihnya cuma 5 saja. Ya. Yang ini selisihnya adalah 15. Yang ini selisihnya adalah 25. Nah, jelas jawabannya selisih yang paling besar, yang E. Begitu, teman-teman ya. Jadi kalau nanti ujian, jangan kerjakan manual seperti ini. Gunakan teknik ini. Oke, sudah betul jawabannya adalah yang E. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan nggak soal nomor 17? Ini soal asli tahun kemarin ya, 2024. Oke ya, kita lanjut yang nomor 18. Ini juga soal asli tahun 2024 kemarin. Gampang nih, saya yakin pada bisa semua ya. 1 menit dari sekarang.
Oke, ada yang sudah ketemu D. Tugas Pak dikasih keterangan tahun kalau dari ban soal, oke ya. Tapi agak susah ya nanti tahun-tahunnya berapa teman-teman. Bagus sih usulnya, cuma karena filenya campuran banyak ya teman-teman. Oke, ada yang A. Oke teman-teman ya, sudah habis waktunya. Pertanyaannya perhatikan. Toko buah mana yang menjual mangga paling mahal? Nah, teman-teman harus bisa membaca ya. Yang ini itu angka untuk berat, yang ini angka untuk harganya. Ya. Jadi yang horizontal untuk beratnya, yang vertikal untuk harganya. Nah, teman-teman kita cari misalnya yang P dulu. Harganya 4.000 untuk 1 kilo. Ya sudah berarti 4.000 per kilo harganya. Yang Q, teman-teman ya. Yang Q harganya 3 ya, tengah-tengah sini ya. 3.000 per 2 kilo. Berarti harga per kilonya adalah 1.500 per kilogram. Yang R sekarang 6.000 untuk 3 kilo. Nah, 6.000 dibagi 3 saja. Berarti harganya 2.000 per kilogram. Yang S, nah ini setengah-tengahnya berarti 11.000 ya. 11.000 untuk 4 kilo. Nah, berarti 1 kilonya adalah 27.500 per kilogram. Jadi berapa nih dibagi 2750 ya per kilogram. Yang T sekarang, nah T 8.000 untuk 5 kilo. 8.000 dibagi 5, 1.600 per kilogram. Nah, yang paling mahal yang mana? Jelas yang P, teman-teman. Karena pertanyaannya adalah yang paling mahal. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 19. Nih, silakan ya, 1 menit dari sekarang. Oke, sudah habis waktunya ya. Belum ada yang menjawab, kita bahas langsung supaya tidak terlalu malam. Nanti yang sudah menjawab kita cek coba ya. Oke, sambil menunggu yang menjawab kita bahas bareng-bareng. Sebuah bank menerapkan bunga 8% per tahun. Nah, si Yanti ini menabungnya 2,5 tahun. Oke, kita cari bunganya dulu. Kalau 1 tahun, yaitu 8% bunganya. Kalau 2,5 tahun, bunganya berapa? Nah, kita gunakan perbandingan saja ya. Ini kecil, ini besar. Kalau nabungnya sebentar, bunganya kecil. Kalau nabungnya lama, bunganya besar. Nah, ini ciri-ciri dari senilai kali silang. Utamakan yang ada X-nya dulu. 1 kali X, X. 2,5 kali 8%, 20%. Nah, berarti bunganya selama 2,5 tahun adalah 20%. Kemudian kalimat berikutnya, tabungan Yanti menjadi 3 juta setelah 2,5 tahun. Ya. Pertanyaannya, si Yanti nabungnya mula-mula berapa, teman-teman? Nah, ini ada rumusnya ya. Tabungan mula-mula itu M0 namanya, modal.
Rumusnya adalah 100% per 100% ditambah persen bunga, ya, dikali modal akhir. Modal akhir itu uang akhirnya setelah beberapa tahun. Oke, sekarang kita kerjakan saja langsung. 100%, 100 ditambah 20, 120%. Nah, dikali modal akhirnya adalah 3 juta rupiah. Oke, kita sederhanakan ya. Dibagi 25 dibagi 26. 30 bagi 6, 5. 5 kali 5 ketemulah 2,5 juta rupiah. Berarti tabungan mula-mula adalah 2,5. Oke, sudah betul yang A ya. Ini rumus untuk mencari modal awal. Kak, kalau disuruh mencari modal akhirnya gimana? Ya, berarti dari rumus ini tinggal dibalik saja, teman-teman. Ya. Gimana Kak baliknya ya? Gampang. Modal akhir sama dengan, ini dibalik saja, 100% ditambah persen bunga per 100% dikali modal awal. Nah, jadi rumusnya adalah kebalikannya. Kemarin keluar satu nomor ya di penalaran umum tentang aritmatika sosial. Oke teman-teman ya, kita bahas soal yang terakhir, penutupan untuk malam ini. Nomor 20 silakan. Ini gampang nih, ini juga aritmatika sosial ya. 1 menit dari sekarang. Ada yang sudah ketemu yang D, 25%. Oke teman-teman, sudah habis waktunya. Kita bahas langsung soal nomor 20. Sudah ada satu orang yang menjawab. Nah, rumus persentase kerugian, ya. Rumusnya bagaimana Bang? Rumusnya adalah ruginya berapa per harga beli, atau bisa jadi modal, ya, dikali 100%. Bentar, saya ganti merah dulu. Kalau mencari untung bagaimana ya? Sama persentase untung, untungnya berapa per harga beli, atau bisa disebut modalnya, dikali 100%. Nah, ini rumus untuk persen untung dan rugi. Oke teman-teman ya, kita coba bahas soal berikut ini. Reza membeli sepeda motor dengan harga 9.400.000. Ini berarti motor second ya, harga segini. Nah, karena second, berarti dia butuh perbaikan supaya motornya enak, 200.000. Nah, berarti modal awalnya, teman-teman, kita pakai modal ya, 9.400.000 harga beli motornya, keluar lagi 200.000. Untuk beli apa? Untuk memperbaiki ya, 9.600.000 rupiah. Nah, ternyata dijual, harga jualnya adalah 7.200.000. Nah, ini jelas rugi ya. Modalnya 9.600.000, dijual cuma dapat 7.200.000. Maka ruginya berapa? Tinggal kita kurangi. 9,6 juta dikurangi 7,2 juta. Saya singkat ya, 2,4 juta rupiah. Nah, karena pertanyaannya adalah persentase, ya sudah, 2.400.000 rupiah per modalnya adalah 9.600.000 rupiah dikali 100%. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 2, 4, 1 dibagi 2, 4. Nah, 1/4 dikali 100%. 100 bagi 4, 25%. Nah, sudah betul? Jawabannya adalah yang D, teman-teman.
Jadi teman-teman harus menghafalkan rumus-rumus dasar untuk aritmatika sosial ya, atau matematika keuangan. Oke ya, ini sudah yang terakhir nomor 20. Ini teman-teman barangkali ada yang mau membeli ya. Jadi kami menjual file soal beserta pembahasannya 3 paket, ada PK, PM, PU ya. Sudah ada pembahasannya. Ini adalah file selama saya live dari pertama kali sampai nanti teman-teman ujian. Jadi berkelanjutan. Nah, sementara ini sudah ada 40 file soal. Nah, fasilitasnya apa, Bang? Ada soal asli sama pembahasannya 2024, ada soal prediksi juga, sudah ada pembahasannya. Nah, filenya selalu update, ya, tidak hanya sampai hari ini. Sampai nanti teman-teman ujian dapat tambahan soal terus. Nanti ada grup khususnya. Hanya 1 kali bayar, ya, selalu update. Nah, harganya harusnya 50.000, karena baru awal ya. Saya diskon 30% ya. Jadinya cukup 35.000 saja. Hubungi WA kami untuk membeli. Ya, nanti teman-teman dapat update soal terus beserta pembahasannya. Sampai teman-teman ujian. Bahkan biasanya kami dapat bocoran soal asli. Oke, kalau ini adalah paket les online-nya. Nah, les online-nya itu ada 2 paket. Paket kelas sama paket privat. Paket kelas jadwalnya Selasa, Rabu, Jumat. Ini sudah jalan 1 kali teman-teman. Baru hari ini ya. Jadi jadwalnya Selasa, Rabu, Jumat. Jam setengah 4 sampai jam 5 sore. 1 pertemuan 90-100 menit. Yang kami bahas soal asli 2024 sama prediksi. Lengkap 7 tes. Kalau 1 minggu, 3 kali pertemuan, berarti 1 bulan 12 kali pertemuan. Nah, ini masih tersisa 5 kuota, teman-teman ya. Lesnya via Zoom. Nanti kalau mau daftar, saya kasih potongan harga, karena sudah jalan 1 kali. Kak, nanti yang 1 pertemuan bagaimana? Ada video recordingnya, tenang saja. Ini fasilitasnya lengkap. Atau yang paket privat, ini VIP, teman-teman ya. Karena 1 tentor, 1 murid bisa request jadwal sesuai murid. Bisa request materi. Kak, saya lemahnya di PKPM, boleh nggak? Boleh. Yang lainnya sama, tinggal milih di antara 7 subtes ini ya. Sama via Zoom. Nah, karena VIP 100.000 per pertemuan. Fasilitasnya sama, yang mau daftar silakan bisa menghubungi WA kami. Oke, teman-teman, begitu ya. Kalau sudah, saya akhiri. Selamat malam. Besok masih bahas soal masih ya, tapi tidak sesering yang minggu-minggu kemarin karena ada les online sama offline. Oke, kalau sudah, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.